Halo semua, selamat datang di kuliah Ethical Hacking and Penetration Testing. Kali ini kita akan membahas tentang sniffing. Ya, apakah yang dimaksud dengan sniffing? Atau di sini disebut dengan network atau paket sniffing. Di sini disebutkan bahwa sniffing adalah sebuah proses memonitor dan mengcapture seluruh paket atau data paket yang dikirim ke jaringan menggunakan software, application atau hardware device. Seperti yang terlihat pada gambar di sini, host A berkomunikasi dengan host B, ada data atau paket dikirimkan melewati media di jaringan. Nah, apa yang terkirim di jaringan tersebut dapat dimonitor dan di-capture oleh sebuah software atau perangkat keras. Sehingga dengan demikian, attackers dapat mengamati, observe, dan mengakses seluruh trafik yang dikirimkan di jaringan pada titik tertentu. Bisa menggunakan device, melakukan wire tapping atau pada sebuah perangkat jaringan, ya, berupa router atau sebuah hub atau switch. Oke. Jadi attacker could gather sensitive information seperti telnet password, itu bisa diperoleh dengan melakukan sniffing. Kemudian dapat mengamati email traffic, bahkan dapat membaca isi dari email kalau tidak dienkripsi. Kemudian dapat juga melihat syslog dari traffic, konfigurasi router, traffic web, traffic DNS, password FTP, session chat, dan akun informasi akun. Itu bisa dibaca atau di capture dengan menggunakan sniffing. Sekali lagi, kalau tidak dienkripsi. Jadi kalau clear text itu bisa dibaca. Nah, sebelum kita membahas tentang sniffing, kita harus paham dulu bagaimana perangkat jaringan bekerja, khususnya pada hub maupun switch. Nah, hub itu merupakan perangkat di layer 1 dari OSI model. Layer 1 dari OSI model. Layer 1 dari OSI model itu masih bersifat bit, ya, datanya masih bersifat bit per bit. Sehingga ketika sebuah data yang berbentuk bit tersebut datang ke sebuah port dari sebuah hub, kan? Karena hub tidak tahu kemana bit itu akan diteruskan, maka dia akan broadcast ke semua port yang ada. Jadi sifatnya hub itu akan meneruskan bit yang dia terima dari sebuah port diteruskan ke port-port lainnya yang tentunya aktif, yang ada koneksi ke perangkat yang lain. Nah, ini sebuah cara kerja dari hub, karena dia masih berbentuk bit, ya. Di layer 1 itu belum ada frame atau paket, masih datanya berbentuk bit. Ini seperti kita lihat di sini, jika ada message dari PCA, asumsi ada PCA di sini, datang message-nya sampai ke hub, yaitu paketnya tadi. Nah, paket itu atau bit-nya tadi akan dikirimkan ke semua PC yang lainnya. Itu PC. Baik, ke PC A ya. Ini harusnya PC B, PC C ya, dan seterusnya. Bukan PCA ya, PCA-nya jadi yang mengirim, ya. Ini tidak dikembalikan lagi. Diteruskan ke seluruh port yang lain. Nah, kemudian kalau switch itu berada di layer 2 dari OSI model. Nah, di layer 2 OSI model itu sudah ada yang disebut dengan frame. Jadi
datanya itu adalah sebuah frame, paketnya sebuah frame. Nah, karena frame itu memiliki alamat yang berupa MAC address. Nah, kalau di sini frame sudah memiliki alamat, maka switch itu dapat meneruskan frame tersebut ke alamat yang dituju saja, jadi tidak di broadcast. Jadi kalau ada message menuju ke A, oh ini for A ya, bukan dari A ya. Message dikirim ke A, maka switch akan meneruskan hanya ke A saja, jadi tidak ke tempat yang lain. Ya, ini berbeda dengan hub diteruskan ke semua PC dari sini, PC A, PC B, dan PC C. Tapi kalau dia switch hanya ke PC yang merupakan tujuannya. Ya. Nah, bagaimana sniffing bekerja? Nah, sniffers itu mengubah NIC menjadi dalam bentuk atau mode promiscuous. Promiscuous berarti dia dapat menerima semua data yang dikirimkan ke interface tersebut. Jadi kalau dia sampai di interface dari sebuah PC dalam ini adalah attackers, maka dia akan diproses, diterima dan diproses ke layer selanjutnya dari OC model. Nah, intinya adalah sniffing itu mengubah mode dari NIC menjadi promiscuous mode. Ya. Nah, kita lihat gambar ini. Ini ada 3 orang, di sini ada internet, coba akses ke internet. Nah, attackers itu bisa mengambil data. Kalau ini sebuah switch, attackers bisa memaksa switch untuk bekerja seperti hub dengan beberapa cara. Nanti kita akan lihat caranya seperti apa, sehingga switch akan meneruskan paket dari user-user ini ke attackers. Nah, karena attackers NIC-nya dalam bentuk promiscuous mode, jadi walaupun paket itu tidak ditujukan untuk dirinya, dia akan tetap bisa menerima paket tersebut dan diteruskan ke layer selanjutnya. Ya, karena promiscuous mode itu tujuannya adalah walaupun paket itu atau frame tersebut bukan untuk dia akan tetap menerima paket tersebut, frame tersebut, dan dapat diolah dan diproses ke lapisan atau layer selanjutnya sampai ke layer aplikasi. Ya. Nah, ini ada beberapa atau 2 tipe sniffing atau sniffers tadi. Yang pertama adalah passive sniffing. Sniffing ini menggunakan hub ya, tanpa mengirimkan data paket apapun, jadi tambahan ya, tanpa mengirimkan data paket tambahan apapun ke jaringan. Jadi dia fungsinya benar-benar pasif, connect ke hub, tinggal tunggu datangnya data atau paket. Nah, kalau active sniffing dia menggunakan berlaku pada switch based network. Jadi seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa switch itu hanya meneruskan ke tujuannya saja, tidak di-broadcast ke semua port atau semua PC yang terkoneksi ke port tersebut. Nah, karena itu untuk memaksa switch itu meneruskan paket ke attackers, ya, maka ada aksi yang harus dilakukan. Ini makanya disebut dengan active sniffing. Jadi melibatkan pengiriman paket tambahan, dan dalam hal ini contohnya adalah menginjeksi ARP packets, Address Resolution Packets, ke jaringan untuk melakukan flooding attacks ke content addressable memory table dari switch. Nanti kita akan lihat bagaimana itu terjadi. Kemudian teknik-teknik active sniffing itu ada MAC flooding, DNS poisoning, hub poisoning, DHCP attack, switch port stealing, spoofing attack. Ini kita akan lihat masing-masing.
Nah, ini langkah-langkah bagaimana attackers melakukan serangan sniffing. Kita lihat yang pertama, attackers harus connect dulu perangkatnya ke port, ya. Kemudian dia menjalankan discovery tools untuk mempelajari topologi jaringan, jalankan toolsnya, software dalam laptopnya, sehingga ditemukan PC-PC yang lain atau switch atau perangkat yang lain. Kemudian dia mengidentifikasi victims machine. Nah, targetnya siapa yang akan diserang. Nah, kemudian dia melakukan poisoning victim machine dengan menggunakan ARP atau ARP spoofing techniques. Nah, gunakan salah satu ARP spoofing techniques sehingga dia bisa melakukan man in the middle attack. Ya. Kemudian traffic yang ditujukan ke victim machine diredirected ke attackers. Jadi kalau dia harusnya komunikasinya ke atas ini, tapi dipaksa mengirimkannya ke attackers. Nah, hackers dapat mengekstrak passwords. Kalau tadi koneksinya telnet, kalau tadi koneksinya FTP, itu bisa didapatkan passwordnya. Atau sensitif data lainnya dengan dari redirected traffic tadi yang diredirect ke attackers. Nah, kemudian di protokol yang vulnerable terhadap sniffing itu HTTP, telnet, POP, IMAP, SMTP, NNTP, dan FTP. Kemudian ini sniffing pada data layer di OSI model. Kita lihat di sini ada physical layer, kemudian ada data link layer. Nah, mulai dari sini, di sini data dari proses sniffing, tapi akan mengaruh ke layer-layer di atasnya, compromise sampai ke layer application. Di sini yang diserang, tapi akan sampai compromise sampai ke layer application. Kemudian hardware protocol analyzer. Nah, ini bersifat hardware ya, bukan hanya software. Di a piece of equipment, sebuah perangkat yang dapat mengcapture sinyal tanpa merubah traffic dalam kabel segmen. Ini tidak merubah apa-apa, tapi bisa mengcapture sinyalnya. Dan kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi malicious network traffic. Dia mengcapture data paket, mengdekodenya, membacakan kodenya, kemudian menganalisis kontennya berdasarkan terus yang sudah ditentukan sebelumnya. Nih, menggunakan hardware, contohnya adalah hardware-nya adalah N2X N5540A, kemudian ada Keysight E2960B, Redcom Primslide, Stinger, dan lain-lain. Nah, kalau mau dicek lebih lanjut, silakan akses ke website-website yang ada di slide ini. Kemudian span atau span ports. Span port itu adalah switch port analyzer yang merupakan salah satu fitur dari Cisco switch, di mana satu port itu bisa dijadikan span port sehingga traffic dari perangkat-perangkat yang ada di jaringan yang terhubung ke switch tersebut itu akan diteruskan ke span port ini, ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi span port is a port that is configured to receive a copy of every packet that passes through a switch. Ini semua yang lewat switch ini akan di forward ke span ports. Lihat gambar sini, ini semua host semuanya ada di span ports. Maka switch ini akan meneruskan semua trafficnya ke protokol analyzer. Oke, itu span port sehingga bisa melakukan dapat dimanfaatkan oleh attackers menggunakan span ports untuk menerima semua paket yang yang dikirimkan ke switch yang melakukan span port. Kemudian wiretapping.
Wiretapping ini berarti seperti kelihatan pada gambar, ada suatu perangkat yang di tap atau dihubungkan ke kabel gitu ya, kabel. Di proses of monitoring telepon dan internet conversion by third party, jadi pihak ketiga yang penyerang tadi melakukan monitoring telepon dan internet conversation. Kemudian attackers menggunakan sebuah device ya, listening device kepada tadi kabel tadi. Nah, dengan demikian mengizinkan attacker to monitor, dia bisa memonitor dia traffic yang dikirimkan di jaringan atau di kabel. Ya, itu tadi sedikit tentang sniffing. Kita akan lanjutkan lagi dengan ke MAC attacks, namun kita break dulu sebentar.